cukup di rumah. Nah, saya kasih kenal kamu ini ya, tadi kita hanya perlu Oke guys. Nah, ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul sih. Cinta, coba tinggal sana. Ada bangau tuh nah. Bangau, oh bangau, kenapa engkau tujus? Apa obatnya? 7 minggu. Tapi kita boleh jalan-jalan, habis belum lagi mulai retas daerah. Kali saya mau berkebun lain nih. Tapi itu matahari ya, terik betul pula dia tahu. Ada ikon pula di kebun itu, nah panas ini. Itu rumput pun panjang-panjang sudah. Itu tomato lagi belum lagi kena prun. Alhamdulillah saya buat, bila saya mau buat bisa kan bukannya profesional gardener orang bilang. Jadi saya dibenarkan untuk berkebun cara cincai-cincai lah, kebun saya suka hati salah. Saya tahu. Saya mau buat tapayan air nasi untuk bikin siram-siram itu kebun. That's a good idea. Astaga, hujan apa pula tiba-tiba. Tadi punya lah panas tuh matahari. Macam tahu-tahu saja saya malas turun di kebun. Jadi tidak apa. Saya teruskanlah saya rancangan untuk buat air tapayan beras. Walaupun tidak turun di kebun. Jadi jangan kau bilang siapa pemalasan. Satu pekerjaan juga tuh buat air tapayan beras. Oke? Selain daripada buat air tapayan beras, nih hari saya decide mau buat itu booster Yakult telur juga. Lepas saya tengok-tengok internet tadi, rupanya ini dua bahannya fungsi dia sama untuk mengasih subur itu tanaman. Kebetulan pula itu bahan-bahan cukup ada di dalam es box di rumah. Jadi saya rasa saya mau buat ini dua benda nih hari. Nah, kamu orang tengok di sini adalah bahan-bahan untuk buat itu air tapayan beras sama itu Yakult punya booster, ya punya booster Yakult. Oke, seperti sebelah muntah balik sudah, oke. Nah, kamu orang tengok sebelah kiri sini, saya pasti ngam kan nih kalau sebelah kiri untuk penonton, ngam. Oke, so ini sebelah kiri, oke. Kamu tengok ini adalah bahan-bahan untuk buat itu air tapayan beras. Nah, ini adalah itu nasi bangas bahan bahasa Sabah, basi lah, nasi basi. Kali dalam usia dalam beberapa hari, macam kata betul rajin saya masak dapur, masuk dapur ada nasi bangas lagi belum pada buang. Oke. Selain itu ini pisang. Oke, ini pisang. Sebenarnya guna kulit pisang saja guys, tapi memenangkan ini ada itu isi pisang dia satu kali yang sudah mau hampir-hampir mereput, sudah orang tinggal gitu. Ada kulit-kulit sudah. So ini bagus untuk kasih campur juga dalam itu air tapayan beras. Dan kemudian ini adalah lain-lain dia color kan hitam-hitam. Tapi sebenarnya ini adalah itu gula merah ke perang? Merah. Gula merah. Oke guys, gula merah 5 sudo. Oke, 5 sudo itu gula merah. Lepas itu bahan utama air tapayan beras, air cucian beras. Masak nasi itu air pertama dia itu jangan dibuang, ambil. Nah, ini. Oke, ambil untuk buat itu air tapayan beras. Nah, jangan kamu heran kalau saya punya sebutan pasal itu bahan-bahan ada terpesong-pesong sih, sebab budak baru belajar kan, jadi banyak review internet. Jadi kalau tersalah-salah tuh kamu ampunkanlah dosa-dosa saya. Yang sebelah kanan ini adalah bahan-bahan untuk buat itu booster Yakult. Booster Yakult. Bahan-bahan dia senang saja. Oke. 2 biji telur. Oke, lepas itu botol kosong 500 ml.
Saya rasa saya lupa kasih tahu yang tadi air tapaian beras perlu guna botol kosong juga. Oke, jadi botol kosong untuk air tapaian beras adalah 1,5 ml. Oke, so 2 botol kosong kita perlukan. 1,5 ml, 1,5 liter. 1,5 liter. 1,5 liter guys, 1,5 liter. Oke. Yang bahan ketiga untuk ini resepi yang paling utama di sini adalah Yakult. Namanya udah bilang booster Yakult, harusnya guna Yakult lah. Nggak kan kicap, nggak mungkin Coca-Cola, jadi harusnya guna Yakult dong. Ya, kenapa aja sampai pelat nih begini tiba-tiba nih? Saya ini terbelagu pula guys, mau sambung buat dulu. Original Sabahan, lah belagu pula saya. Kenapa saya nih tanda-tanda macam dalam Malaysia mau fly pergi Bali nih guys. Ya amin. Oke, habis tidak boleh nyanyi panjang-panjang, nanti ramai peminat guys. Oke, jom kita mau bikin. Mula-mula kita bikin yang itu dulu, air tapaian beras. Oke, air tapai nasi bangas, BANGAS, bangas. Oke, jadi atau di Indonesia itu guys, itu populer dengan nama mikroorganisme lokal atau bahasa singkatnya MOL, MOL, MOL ya. Kalau di Sabah ini enggak tahu lah macam mana dia sebutan. Kalau bahasa Malaysia mungkin mikroorganisme tempatan. Kalau di Sabah dong, kali namanya itu disebut sebagai mikroorganisme original. Mungkin ya, sebab orang Sabah itu ya suka yang original ya, semuanya dia aja yang original gitu. Aduh. Original Sabahan. Oke. Menurut cikgu saya, si cikgu Google dan YouTube, mula-mula kita ambil air cucian beras bila kita mau masak nasi. Ambil yang cucian pertama saja supaya dia pekat, gaya-gaya macam begini lah warna dia. Kemudian masukkan dalam botol macam ini. Oke, Google bilang lagi, jangan dikasih penuh, isi dalam 2/3 saja supaya ada ruang untuk udara. Sebab nanti akan berlaku pelepasan gas-gas semasa proses penapaian nanti. Oke, kemudian kita masukkan lagi nasi bangas. Lagi bangas, lagi bagus sebab banyak sudah sedia dia punya mikroorganisme. Jadi kalau ada nasi yang sudah tumbuh-tumbuh, dia punya kulat kuning-kuning kah, oren-oren kah, hijau-hijau kah gitu, nah jangan dibuang. Oke, itu adalah mikroorganisme yang baik untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian kita tambah lagi gula merah atau gula perang. So, formula dia guys, 1 liter air beras isi 5 sudut makan gula. Nah, ini botol mineral 1,5 liter dan kita isi 2/3. Jadi maksudnya di dalam ini ada 1 liter. So, perlu 5 sudut gula. Nah, guna corong yang macam ini supaya senang untuk dikasih masuk dia punya gula dalam botol. Gulanya jangan dipakai yang putih atau gula custard, oke? Sebab gula putih itu dia sudah kena bleach dan ada bahan kimia. So takut nanti dia punya mikrob tidak dapat berkembang dengan baik. Ya, kemudian lepas sudah dikasih masuk gula, boleh juga ditambah dengan kulit-kulit pisang. Nah, ini adalah optional saja. Kalau tiada pun tiada apa-apa. Kulit pisang macam ni sama macam bahan tumbuhan lain yang sudah mula hitam-hitam atau mereput macam gini. Dia ada mikrob-mikrob yang diperlukan untuk proses penapaian atau fermentasi. Ya. Dan dia pun ada juga
itu karbohidrat yang akan jadi makanan kepada itu mikrob. Jadi kalau kamu susah-susah mau paham itu perkataan-perkataan, jangan susah, Google saja ya. Oke. Ini nasi sama air cucian beras pun ada sudah mikrob sedia, dan kedua-dua bahan juga ada karbohidrat. Nah, gula pun ada karbohidrat, tapi bilang si Google, ini kulit pisang dapat kasih wangi itu air tapai nanti. Jadi ada bau-bau pisang gitu. Nanti bila kita siram-siram tanaman kita. Oke, bila sudah masuk kulit pisangnya, kita tutup. Kemudian dikocok-kocok, digoncang-goncang. Nah, selesai. Lepas ini bolehlah disimpan di tempat yang tidak kena direct matahari, biar diletak di tempat yang redup. Sebab itu UV light secara langsung dari matahari akan menjahanamkan itu mikrob-mikrob yang kita sudah kasih ternak di dalam ini botol. Bila dia mati, kyuk, dia kocol. Oke, ini siap sudah. Kalau menurut Google, 1 minggu dari sekarang boleh guna sudah. Jadi kita simpan dulu yang ini, kita start bikin booster Yakult pula. Tadi lupa saya kasih tahu, ini air tapayan beras, dia punya tutup mesti hari-hari mau buka. Sebab ini barang nih, dia pandai kuat keluar itu gas. Bukan maksud saya dia pandai kasih keluar kentut keluar gas, dia pandai beges nih di dalam, dia pandai beges. Jadi bila dia pandai beges, ini botol lama-lama dia pandai kembang dan kembang. Jadi kalau tidak kena buka itu botol, nah nanti lama-lama ini botol pandai melatup. Jadi bila dia melatup, nah nanti ini akan rumah saya berbau nih air tapayan nasi kan. Jadi mesti hari-hari mau orang kasih ingat ya guys. Oke, moving on. Sekarang saya actually sudah rujuk sama itu Paci Google sama Paci Profesor tahu apa bahasa cakap nih. Oke, bilang itu Profesor YouTube sama itu Profesor Google, dia bilang begini cara dia untuk bikin booster Yakult. Tapi sebelum itu saya mau kasih fungsi dulu sama kamu apa kebaikan ini air tapai nasi bangas. Nah, kalau kita baca di sini, ini cecair nanti bagus bukan saja untuk kasih tambah subur tanah, tapi juga boleh disembur terus pergi tumbuhan untuk kasih sihat dia, sihat dan kuat. Selain itu, boleh juga diguna sebagai starter, kasih siram di kompos yang kita baru mau kasih mulak. Dia tolong kasih cepat itu proses peruputan dan supaya kita punya kompos tidak berbau macam tong sampah di pasar. Nah, kalau kompos kamu itu bau busuk macam itu parit yang tersumbat di belakang kedai restoran itu maksud dia itu kompos kamu sudah penuh dengan patogen, bakteria dan virus jahat. Nah, kalau kompos yang betul dia punya cara kena bikin, dia tidak bau busuk, tapi bau macam bau tapai dan daun-daun kering yang lembab yang macam di atas tanah di dalam hutan tuh. Dia bukan bau bangkai atau macam bau lori bibi ke. Oke guys, sekarang nih kita akan sambung buat booster Yakult. Nah, ini botol kosong. Kita akan gunakan corong. Senang saja, masukkan saja 2 bahan, telur dan Yakult ke dalam botol kosong. Pertama, masukkan saja Yakult. Kedua, masukkan telur. Sudah itu, kita tutup botol dan kita goncang sampai
telur, dan Yakult sebati di dalam botol. Warna dia akan berubah macam warna kuning pucat. Sudah digoncang, dikocok-kocok, kita buka tutup botol, keluarkan gas, kita picit botol, baru kita tutup. Kemudian baru kita masukkan dalam es box. Nah, kenapa kita perlu picit botol? Sebab kita akan simpan booster Yakult ini selama 7 hari. Jadi dalam tempo 7 hari itu nanti dia akan kasih keluar gas. Oke guys, jangan lupa dikasih picit dulu, baru ditutup, baru masuk dalam es box. Cara guna ini booster Yakult telur. Oke, senang saja. Just kasih campur dengan air. Lepas itu kasih masuk dalam botol spray. Lepas itu pilihlah spray itu daun-daun tumbuhan. Oke. Lupa saya kasih tahu orang juga. Ini botol lepas sudah dikasih tutup, kasih masuk dalam es box. Dia bukan macam itu air pakaian beras yang hari-hari mau buka. Tapi kamu tengok keadaan, sebab ini barang Yakult booster Yakult masuk di es box. Jadi dia punya suhu sejuk. Jadi kemungkinan dia tidak akan pandai kembang. Tapi kamu tengok keadaan. Kalau dia pandai kembang, kamu bukalah, kasih keluar dia punya gas. Nanti bau telur pula. Kamu orang punya es box kalau terlupa buka dan dia meletup dalam es box. Ini benda akan kena peram dalam es box selama 1 minggu. Oke, so lepas 1 minggu nanti saya akan share satu video macam mana cara penggunaan ataupun macam mana cara saya menggunakan ini booster Yakult di kebun saya, dan termasuklah juga itu air pakaian beras. Jadi jangan kamu lupa follow video saya seterusnya. Oke?